Kembali lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekali lagi Ustazah perkenalkan, nama Ustazah Andi Oktariana Ria, biasa dipanggil Ustazah Tari. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang keberagaman dalam kebersamaan. Kebersamaan yang dilihat itu mengenai tolong-menolong maupun kerjasama. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Anak-anak, kita juga mempelajari bagaimana proses dari bunyi yang kita dengar melalui telinga. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan subtema 3, bersyukur atas keberagaman yang ada. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kita dapat mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman di suatu daerah. Yang kedua, kita dapat mengetahui kerjasama yang baik sebagai salah satu manfaat dari permainan tradisional. Dan yang ketiga, kita dapat memahami proses persiapan dalam pementasan. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mendapat julukan sebagai negara kepulauan yang artinya memiliki banyak pulau, di mana terdapat 5 pulau besar yang sudah Ustazah jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak, ayo kita sama-sama melihat keberagaman yang ada di Indonesia. Yuk kita jelajahi bersama. Nah, anak-anak, pertama-tama ayo kita jelajahi makanan khas provinsi di Indonesia. Anak-anak, kita mengetahui bahwa makanan khas suatu daerah itu mencerminkan karakter di daerahnya. Kita dapat melihatnya. Namun anak-anak, makanan khas suatu daerah itu bukan berarti hanya ada di daerahnya saja. Kita bisa menemukan di daerah kita sendiri, yaitu di Tarakan. Anak-anak, hal ini terjadi karena seseorang yang hijrah dari daerah A kemudian menuju daerah B, sehingga dia bisa memperkenalkan makanan khas yang ada di daerahnya dan kita bisa mencicipinya. Anak-anak, selain itu, zaman teknologi yang canggih saat ini, kita lebih mudah menemukan resep-resep yang ada dari makanan khas tersebut. Nah, anak-anak, mari simak makanan khas yang ada di Indonesia berdasarkan di daerah masing-masing. Yang pertama adalah mie Aceh dari Provinsi Aceh. Di sini juga ada loh mie Aceh karena mie Aceh terkenal. Yang kedua ada bikang Ambon dari Provinsi Sumatera Utara. Itu ada juga kue lapet. Biasanya isinya ada gula merahnya. Yang ketiga ada rendang. Rendang ini merupakan masakan daging yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Minangkabau. Nasi kapau yang mirip dengan nasi Padang. Keempat, ada gulai ikan patin yang berasal dari Jambi. Dan ada nasi gemuk yang mirip dengan nasi lemak. Yang membedakan cara penyajiannya. 5, ada pendap dari Bengkulu
mirip dengan pepes ikan tetapi difermentasi lebih dahulu. Keenam, ada gulai belacan dari Riau. Bahan utamanya adalah udang. Yang ketujuh, ada otak-otak berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. 8, ada pempek berasal dari Sumatera Selatan. Kesembilan, ada mie Bangka berasal dari Bangka Belitung. Dan ada martabak Bangka, di sini namanya martabak manis atau terang bulan. Kesepuluh, ada seruit, yaitu masakan ikan digoreng atau dibakar yang berasal dari Lampung. 11, ada gerem asem berasal dari Banten. 12, ada kue ape dan gado-gado yang berasal dari Jakarta. 13, ada karedok Bandung dari Jabar. Ke-14, ada serabi ayu Solo berasal dari Jawa Tengah. 15, ada nasi gudeg dari Jogja. Ke-16, ada rujak cingur dari Jawa Timur. 17, ada ayam betutu dari Bali. Yang ke-18, ada ayam taliwang berasal dari NTB. Dan ke-19, ada cetemak jagung berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ke-20, ada bubur pedas sambas yang berasal dari Kalimantan Barat. Yang ke-21, ada juhu umbut rotan dari Kalteng. Yang ke-22, ada soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Soto Banjar ini biasa kita jumpai ya. Ke-23, ada gami bawis berasal dari Kalimantan Timur. Dan yang ke-24, ada kepiting soka dari Kalimantan Utara. Untuk yang ke-25, ada sup kondro dari Sulawesi Selatan. Untuk ke-26, ada kabuto yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Untuk yang ke-27, ada kue cucur berasal dari Sulawesi Barat. Untuk yang ke-28, ada nasi jagung berasal dari Sulawesi Tengah. Yang ke-29, ada binte biluhuta berasal dari Gorontalo. Yang ke-30, ada tilutuan yang berasal dari Sulawesi Utara. Yang ke-31, ada ikan asar berasal dari Maluku. Yang ke-32, ada gohu ikan yang berasal dari Maluku Utara. Yang ke-33, ada ikan bakar Manokwari berasal dari Papua Barat. Dan yang ke-34, ada papeda yang berasal dari Papua. Karena perlu diketahui bahwa papeda atau papeda itu merupakan makanan khas dari kedua provinsi, yaitu Maluku dan Papua. Anak-anak, sekarang kalian telah mengetahui nama makanan khas yang berasal dari berbagai daerah. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 119 di buku JSIT mengerjakan dan mencari nama makanan daerah. Anak-anak, setelah mengerjakan di buku JSIT, nah anak-anak, ayo kita berselancar lagi ke rumah adat Indonesia. Ayo disimak lagi. Rumah adat yang pertama adalah rumah Krong Bade atau Bade, berasal dari Nanggro, Aceh Darussalam. Perlu diketahui anak-anak, rumah adat ini dibangun tanpa paku loh. Dan rumah adat ini terdiri atas 16 tiang, sehingga bisa disebut juga rumah panggung. Rumah kedua adalah rumah bolon, berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, di mana rumah bolon ini adalah rumah panggung yang hampir seluruh bagiannya dibuat dari bahan alam. Ya, ada rumah gadang, berasal dari Sumatera Barat. Rumah ini
Nama lainnya adalah rumah Bagonjong atau rumah Baanjung. Kemudian ada rumah lancang yang berasal dari Riau. Mas Laso Jatuh Kembar berasal dari Kepulauan Riau. Rumah adat Kajang Lako berasal dari Jambi. Rumah adat Limas berasal dari Sumatera Selatan. Rumah Panggung berasal dari Bangka Belitung. Rumah Bubungan 5 berasal dari Bengkulu. Kemudian ada rumah Nuo Sesat berasal dari Lampung. Dan ada rumah adat Kebaya berasal dari Jakarta. Kemudian ada rumah adat Jawa Barat, biasa dibilang Songranggon, berasal dari Jabar. Kemudian ada rumah Panggung berasal dari Banten. Kemudian ada rumah Joglo berasal dari Jawa Tengah. Ada rumah adat Yogyakarta, yaitu rumah adat Joglo. Kemudian ada rumah Joglo Situbondo yang berasal dari Jatim. Ada Gapura Candi Bentar yang berasal dari Bali. Kemudian ada rumah adat Bale yang berasal dari NTB, biasa dinamakan Loka Samawa. Ada rumah adat Baruniang berasal dari NTT. Kemudian ada rumah Panjang berasal dari Kalbar. Lalu ada rumah Betang yang berasal dari Kalteng. Nah, untuk rumah Banjar berasal dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada rumah Lamin berasal dari Kaltim. Kemudian ada rumah adat Baloy berasal dari Kalimantan Utara. Ada rumah adat Pewaris Walewangko berasal dari Sulawesi Utara. Ada rumah adat Mamuju berasal dari Sulawesi Barat. Dan ada rumah Tambi berasal dari Sulawesi Tengah. Kemudian ada rumah Banuatada berasal dari Sulteng. Anak-anak, rumah Tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada rumah Dulo Hupa berasal dari Gorontalo. Anak, untuk rumah Baileo berasal dari Maluku. Kemudian rumah Sasadu berasal dari Maluku Utara. Lanjut, ada rumah Kaki Seribu berasal dari Papua Barat. Dinamakan Kaki Seribu karena memiliki banyak tiang sebagai penopangnya. Kemudian ada rumah Honai berasal dari Papua. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah menyimak rumah adat yang ada di 34 provinsi. Anak-anak, perlu diketahui bahwa rumah adat ini adalah suatu identitas dari suku bangsa tertentu. Dilihat dari bentuk rumah adatnya dan ciri-ciri yang lainnya. Anak, ayo kita lanjut ke permainan tradisional Nusantara. 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sering dirayakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan membuat perlombaan. Salah satunya yaitu melakukan perlombaan dari permainan tradisional Nusantara. Contoh permainan tradisional yang pertama adalah tarik tambang. Nah, anak-anak, kalau misalkan tarik tambang ini bisa dimainkan 1 lawan 1 atau bertim. Kemudian permainan selanjutnya adalah balap karung. Tata caranya adalah
dengan memakai karung, kemudian mereka melewati atau melompat hingga ke garis finish. Biasanya dimainkan oleh satu orang dengan melawan banyak pemain. Kemudian ada egrang. Egrang ini biasanya terbuat dari bambu yang mudah didapati di lingkungan sekitar masyarakat. Anak-anak, 3 contoh dari permainan tradisional tersebut sebenarnya memiliki manfaat. Yang pertama adalah melatih kejujuran dan sportivitas kita. Kemudian jika dilakukan bersama-sama untuk melatih kerjasama kalian. Ketika dalam sebuah permainan dilakukan kerjasama yang baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik, yaitu menang dalam permainan. Jikapun tidak menang, tumbuh pribadi yang saling memahami dan saling menghargai satu sama lainnya. Pun kiat-kiat bekerja sama yang baik adalah, yang pertama adalah toleransi, yang kedua sabar, yang ketiga mendengarkan, dan yang keempat adalah dahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, anak-anak, pembelajaran terdahulu kita mempelajari tentang tari saman. Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara menyiapkan pementasan dalam sebuah tarian? Ayo kita simak baik-baik. Pertama adalah penentuan bentuk tari dan jumlah penari. Anak-anak, coba kita lihat pada tari saman. Kita harus membedakan yang mana tarian tunggal, yang mana tarian berpasangan, yang mana tarian berkelompok. Untuk tari saman, ini termasuk tarian berkelompok. Kenapa? Karena tari saman ini terdiri atas banyak orang. Dan kemudian, kalau untuk contoh, tari tunggal adalah tari golek. Tari golek ini termasuk jenis tari tunggal, walaupun perkembangannya dia menjadi tari berkelompok. Perlu diketahui bahwa tari tunggal itu tarian yang dilakukan oleh satu orang saja. Kemudian untuk tari berpasangan itu terdiri atas penari laki-laki dan penari perempuan, dan biasanya ditarikan jumlahnya genap, yaitu 2, 4, 6. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan gerak tari. Jadi sebelum kita menarikan di depan orang lain, perlu ada yang namanya latihan. Gerakan tari ini perlu dilatih agar sesuai dengan rasa irama dan kesesuaian gerak. Yang ketiga adalah persiapan iringan tari, yaitu yang mengiringi. Kemudian yang keempat, tata rias dan busana. Yang kelima, properti tari. Dan yang keenam, persiapan panggung. Sehingga ketika bisa menyiapkan semuanya, maka pementasan pun akan berhasil. Anak-anak, sebelum Ustazah akhiri, mari kita simpulkan sama-sama pada pembelajaran subtema 3 ini. Yang pertama, dari berbagai bentuk keberagaman di suatu daerah, kita mengetahui bahwa keberagaman itu dapat dilihat dari ciri khas suatu daerah tertentu. Kemudian, dari permainan tradisional yang ada, kita dapat belajar bagaimana bekerja sama yang baik. Kemudian, dalam suatu tarian tradisional, kita harus atau pentingnya kita melakukan persiapan dalam pementasan agar pementasan itu dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak, dari segi uhrawi yang kita dapat bahwa kita pernah mendengar cerita bahwa Rasulullah adalah sosok teladan yang berhati lembut,
beliau tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan oleh istri beliau. Maka dari itu, ayo kita hargai makanan yang ada dan jangan pernah mengeluh dengan makanan yang diberikan oleh orang tua kalian. Karena di luar sana masih banyak yang membutuhkan makanan, tetapi mereka harus memperjuangkan untuk mendapatkan makanan tersebut. Anak-anak, demikianlah penyampaian dari Ustazah. Harapannya, kedepannya anak-anak tetap semangat dalam belajar walaupun pembelajaran daring saat ini. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.